Sander Clark adalah pria bule, matang, duda tampan dan gagah yang biasa disebut Hot Daddy. Ini berusia 45 tahun, mempunyai seorang putri yang berusia 20 tahun. Hollytron Group perusahaan elektronik terbesar di Asia yang dipimpin oleh Sander. Kekayaannya tak perlu diperhitungkan lagi, maka dari itu banyak sekali para wanita yang menginginkan dirinya. Akan tetapi Sander tak pernah menggubrisnya. Jenita Putri atau yang biasa dipanggil JJ adalah seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi di sebuah universitas ternama di kota Jakarta. Jenita adalah seorang gadis cantik yatim piatu, cerdas dan mandiri, dan saat ini ia berusia 20 tahun. JJ berteman dengan putri Sander yang bernama Raya sejak sekolah menengah pertama. Melihat ketulusan Jenita terhadap Raya, Sander meminta Jenita tinggal di mansion miliknya untuk menemani Raya. "Baik, saya mau tinggal di mansion Om, tapi dengan syarat biarkan JJ bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Om," ucap JJ kala itu. Ia tak mau tinggal di rumah orang dengan gratis. "Oke, saya juga akan memberikan gaji untukmu karena saya tidak mau memperkerjakan orang dengan gratis. Lumayan kan buat tabungan kamu untuk biaya masuk kuliah nanti," jawab Sander tak ingin dibantah dan mau tak mau JJ mengiyakan. Dan sampai saat inilah JJ bekerja di mansion Sander. Ia bertugas sebagai koki di sana dan juga mempersiapkan kebutuhan Raya. Raya Farasya Clark, gadis cantik berusia 20 tahun, mahasiswi satu kampus dengan Jenita, akan tetapi beda jurusan. Raya adalah gadis manja, cantik dan juga dingin seperti Dedi. Pagi hari di mansion Clark. "Ra, bangun," JJ berulang kali membangunkan Raya yang masih bergelung di selimut tebalnya, akan tetapi tidak ada pergerakan sama sekali dari Raya. Berdecak kesal, "Baiklah kalau gak mau bangun, aku panggilin Om buat bangunin kamu langsung," kesal JJ lalu menjauh dari tempat tidur Raya. 1, 2, ti. JJ melangkah menjauh sambil menghitung langkahnya. Baru saja di hitungan ketiga Raya sudah berteriak. "Iya bawel," teriak Raya cemberut lalu menyibakkan selimutnya. Membuat JJ terkekeh geli, karena JJ tahu jika Om Sander yang membangunkan Raya pasti dengan cara yang ekstrim, misalnya mengguyur mukanya dengan air dingin. "Pagi-pagi jangan cemberut, nanti cantiknya hilang. Semua perlengkapan kuliah kamu udah aku siapin dan juga baju kamu. Sekarang cepetan kamu mandi, udah ditungguin Om di meja makan," ucap JJ panjang lebar udah kayak emak-emak. Raya mencebikkan bibirnya kesal menanggapi ucapan JJ. "Di meja makan? Mana Raya, Jen?" tanya Sander saat JJ sampai di meja makan dan mengambilkan makanan untuk Sander. Entah kenapa Sander memanggil JJ dengan sebutan Jenny. Tapi JJ tak mempermasalahkannya. "Baru mandi Om, susah banget dibanguninnya," jawab JJ. "Kebiasaan tuh anak," kesal Sander. "Paling juga tadi malam begadang lagi nonton drama Korea kesukaannya," jawab JJ. Membuat Sander berdecak, bagaimana tidak? Putrinya itu sudah dewasa akan tetapi tingkahnya seperti anak kecil. Kini mereka bertiga sudah selesai memakan sarapannya. Untuk Raya sudah pergi ke kampus dan tinggallah JJ dan Sander yang masih di meja makan. Jika JJ sibuk membereskan sisa makanan di atas meja, lain dengan Sander yang sedang menatap ponselnya dan sesekali melirik JJ yang sibuk dengan aktivitasnya. "Kenapa makin hari makin cantik? Hais, aku pasti sudah gila, mana mungkin aku tertarik dengan teman anakku," gumam Sander. "Om mengatakan sesuatu?" tanya JJ karena ia sempat mendengar Sander bergumam. "Tidak. Maksudku iya, ini ada masalah sedikit," sambil mengotak-atik ponselnya. "Sit, bahkan aku terlihat bodoh di depannya," batin Sander. "Oh baiklah Om, aku mau beres-beres yang lain." "Ya," jawab Sander singkat, padat dan jelas. Saat ini JJ sedang membersihkan kamar Raya. Setelah beres ia beralih membersihkan kamar Sander. Padahal banyak pelayan di sana, tapi Sander dan Raya tak mau kamar pribadi mereka dimasuk orang lain kecuali JJ, maka dari itu membersihkan kamar mereka juga tugas JJ. Untung JJ mengambil kuliah siang, jadi paginya ia bisa beres-beres. Pintu kamar terbuka dari luar. Sander memasuki kamarnya dan menuju ruang ganti untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian kantor. JJ datang dengan membawa setumpuk pakaian Sander yang sudah disetrika oleh pelayan lain. Ia memasuki kamar Sander menuju ruang ganti. Sander yang tengah melepas semua pakaiannya belum sadar akan kehadiran JJ, begitu pula juga dengan JJ. Teriak JJ karena terkejut melihat Sander dengan tubuh polosnya.
Setumpuk pakaian di tangan JJ berhamburan lalu ia membalikkan badannya dan berlari keluar kamar tersebut tanpa memperdulikan pakaian ia bawa tadi berhamburan di lantai. Astaga, apa itu tadi belalai gajah? Batin JJ. Sambil mengelus dadanya yang berdegup kencang, saat ia sampai di dapur lalu mengambil segelas air minum lalu menegaknya hingga tandas. Sander tak kalah terkejut lalu secepat kilat memakai pakaiannya. Gadis ini benar-benar, gumam Sander. Malu. Itu yang dirasakan JJ saat ini beda dengan Sander yang tetap memasang wajah datarnya. Saat ini mereka berada di dalam mobil yang sama. Om, saya berangkat sendiri aja ya, gugup JJ jantungnya berdegup kencang. Kau menolak tawaranku? Lihatlah sekarang sudah jam berapa. Ucap Sander dingin sepertinya ia sudah melupakan kejadian yang tadi. Tetapi Om, gak ada penolakan. Ucapnya tegas tak ingin dibantah. Membuat bibir JJ mengerucut sebal. JJ terkesiap mendapat serangan mendadak dari Sander. Ia mematung, tubuhnya bagai tersengat listrik saking terkejutnya. Melihat JJ terdiam Sander melanjutkan aksinya dengan mengecup bibir mungil itu. Rasanya berbeda, apa ini ciuman pertamanya? Batin Sander. Tangan Sander menekan tengkuk JJ untuk memperdalam ciumannya. Salah ini salah. Batin JJ. Pikiran JJ ingin memberontak akan tetapi tubuhnya memberikan respon lain. Malah kini ia membalas ciuman itu kaku karena ini adalah ciuman pertamanya. Sander tersenyum senang di sela ciumannya. Nafas mereka terengah saat keduanya melepaskan pagutannya. JJ terpejam dengan mengatur nafasnya. Begitu juga Sander mengatur nafasnya dan memandangi wajah JJ yang merona dan bibir sedikit bengkak. Om, memanggil Sander masih dengan mata yang terpejam. SSTTT, call me daddy, ucap Sander menempelkan jari telunjuknya di bibir JJ. Tapi, JJ ragu. Call me daddy jika kamu takut, panggilan itu hanya berlaku saat kita sedang berdua, ucap Sander mengerti keraguan JJ. Iya, ucap JJ lirih. Tapi kenapa Om menciumku? Ini salah Om. Karena, entahlah mungkin aku tertarik denganmu. Jawab Sander dengan nada datar. Jantung JJ berdetak sangat cepat. Dan lain kali jangan pernah mengerucutkan bibirmu di depanku, dan tidak ada yang salah aku lelaki dewasa dan kamu juga wanita yang beranjak dewasa, ucap Sander kembali dingin. Dan JJ kecewa mendengar jawaban dari Sander, mungkin tertarik denganmu, dan aku lelaki dewasa dan kamu juga wanita yang beranjak dewasa. Kata-kata itu terngiang terus di telinga JJ membuat dadanya terasa nyeri. Apa yang sebenarnya yang ia harapkan? Tidak mungkin Sander menyukainya. Ia cukup sadar diri dan tidak mungkin juga ia mencintai lelaki yang usianya hampir parubaya itu, lelaki yang sudah begitu baik kepadanya dan juga lelaki yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Sander melajukan mobilnya dengan tatapan datar dan wajah yang terlihat fokus saat mengemudi, wajahnya terlihat semakin tampan saat sedang fokus begini. JJ sesekali melirik pria yang di sebelahnya ini. Mengagumi. Ya. JJ hanya mengagumi, tidak mungkin ada perasaan suka apalagi cinta. Beberapa menit terlewati akhirnya mobil yang mereka tumpangi sampai di depan gerbang kampus JJ, di mana gadis itu menimba ilmu. Om, aku duluan dan terima kasih, pamit JJ menggapai tangan kanan Sander lalu mencium punggung tangan itu. Perlakuan JJ membuat hati Sander menghangat karena putrinya sendiri tidak pernah seperti itu. Saat JJ mulai beranjak membuka pintu mobil Sander mencegahnya. Kau lupa ucapanku tadi? Panggil aku Daddy. Ah iya Dad Daddy, ucap JJ terbata. Biasakan itu atau kau akan dapat hukuman. Ah iya Dad, aku permisi. Ya, dan ingat jangan dekat-dekat dengan lelaki lain, ucapan Sander titah yang harus dipatuhi terdengar datar tapi penuh dengan penekanan. Hah? JJ bingung kenapa tidak boleh dekat-dekat lelaki lain? Apalagi kebanyakan temannya itu lelaki semua, teman perempuan hanya beberapa saja termasuk Raya. Sudah sana masuk nanti kau telat, ucap Sander sambil melihat jam tangan mewahnya yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Iya Om Dad, sekali lagi terima kasih. Lalu JJ bergegas keluar dari mobil Sander membuatnya bernafas lega. Beruntung kondisi depan kampus sedikit sepi jadi ia tak perlu takut jika ada mahasiswa lain yang bertanya yang tidak-tidak. Seorang JJ diantar pakai mobil mewah. Bisa gempar seluruh kampus.
pikir JJ. Ya, walaupun dirinya tinggal di rumah mewah, tapi ia tetap menggunakan angkutan umum atau ojol jika berpergian. Padahal Raya sudah menyuruhnya untuk menggunakan salah satu mobil di garasi, tapi JJ tidak mau. Ia cukup sadar diri dan ia tak pantas mendapatkannya. Sander masih memperhatikan JJ dari dalam mobilnya, sampai saat ia melihat JJ dirangkul oleh seorang pria, membuat emosi Sander memuncak dan mencengkram setir mobil kuat. Kau hanya milikku, Jen. Tak ada yang boleh memilikimu selain aku. Lalu ia menstarter mobilnya dan melesakkan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi menuju perusahaannya. Lepas Rick. Nanti jika orang lain lihat bisa salah paham. Kesal JJ melepaskan tangan Rico, karena temannya ini tiba-tiba datang lalu merangkul pundaknya. Siapa yang salah paham? Jomblo ini, ucap Rico santai, berjalan beriringan. Penggemarmu lah, jawab JJ karena Rico adalah mahasiswa terpopuler di kampus itu. Selain populer, Rico juga tampan, pintar dan juga orang tuanya adalah pemilik kampus tersebut. Jadi tak hayal jika Rico banyak digandrungi banyak wanita, termasuk Raya juga tertarik dengan Rico. Ceka, aku gak peduli, yang aku peduliin itu cuma kamu, J, ucap Rico melihat wajah JJ dari samping terlihat cantik dan natural. Rico penasaran dengan gadis ini, saat banyak wanita mengejarnya, tapi kenapa JJ malah terkesan menghindarinya. Benar-benar gadis unik, batin Rico. Bullshit, ucap JJ, lalu memasuki kelasnya. Hai J, sapa Raya lalu duduk di samping JJ. Saat ini mereka berada di kantin kampus. Oh hai Ra. Lo kamu belum pulang? Belum. Kamu mau pesan apa? Biar aku pesankan, ucap JJ seraya berdiri dari duduknya. Biar aku aja J, sahut Rico yang baru datang. Tidak usah, biar aku aja, ucap JJ. Ceka. Kalian ini kenapa? Sela Raya. Memicingkan matanya menatap mereka berdua penuh selidik. Ish, jangan menatapku seperti itu Ra, ucap JJ karena mendapat tatapan tak mengenakan dari sahabatnya itu. Kalian ada apa-apa ya? Tanya Raya lagi. Enggak ada. Iya ada, jawab JJ dan Rico bersamaan. Membuat Raya menatap tajam JJ. Enggak Raya. Enggak usah dengerin manusia aneh ini, ucap JJ sambil menatap tajam Rico. Tapi Rico membalas tatapan JJ dengan lembut. Dehem Raya sebagai jawaban. Raya sedikit kesal kenapa Rico menatap JJ lembut. Ia tahu jika Rico tertarik dengan JJ. Yang bikin ia bertambah kesal adalah kenapa setiap orang lebih suka dengan JJ padahal ia sendiri jauh di atas JJ, lebih cantik dan lebih kaya. Dan lihatlah bila mereka disejajarkan bagai bumi dan langit. JJ dengan penampilan biasa dan pakaian yang dibeli dengan harga diskonan berbeda dengan Raya, semua yang dia pakai barang branded dan limited edition. Rick tolong pesenin ya buat GW. GW pengen makan bakso tapi gak pakai mie terus, gak pakai seledri terus lagi, sambalnya dikit aja, seujung sendok aja, ucap Raya manja kepada Rico. Membuat Rico jengah sendiri. Kamu J mau pesan apa? Biar nanti aku bayarin, ucap Rico. Ah, gak usah Rick, JJ kan udah kenyang. Ya kan J, ucap Raya penuh penekanan dan lalu di bawah meja Raya menginjak kaki JJ. Iya benar Rick. Gak usah. Soalnya bentar lagi aku mau pulang, ucap JJ sedikit gemetar dan menahan sakit di kakinya karena Raya menginjak kakinya dengan heelsnya. Kamu yakin J? Tapi kok kamu kayak gemetar gitu? Tanya Rico heran karena tadi JJ terlihat baik-baik saja. Iya benar Rico, aku gak apa-apa, ucap JJ meyakinkan. Baiklah, pasrah Rico lalu pergi memesan pesanannya termasuk pesanan Raya juga. Setelah Rico berlalu dan tak terlihat, Raya mendekatkan diri ke JJ. Dengar ya J, aku gak suka kalau kamu dekat-dekat dengan Rico. Rico itu cuma milikku, desis Raya di telinga JJ. Membuat JJ memejamkan matanya. Iya Ra, tapi benar aku gak pernah dekat sama dia. Dan dia sendiri yang ngedekati aku terus, balas JJ. Ceka, apapun alasannya lu gak boleh deket-deket lagi. Kalaupun dia ngedekitin harusnya lu itu ngejauh. Gak usah kecakepandaan, dia itu gak mungkin suka sama lu. Dia itu cuma kasihan sama lu. Paham gak lu? Tekan Raya dan JJ pun mengangguk lalu beranjak dari duduknya pergi meninggalkan kantin.
Sebenarnya Raya adalah gadis yang baik karena biasa dimanjakan dan apapun permintaannya dituruti, membuat sifatnya seperti itu. Apa yang ia inginkan harus ia dapatkan. Termasuk orang yang ia suka, bahkan jika sudah suka dengan orang, ia akan mengeklaim jika orang tersebut adalah miliknya seperti Rico yang ia klaim sebagai miliknya. Dan dia tak suka jika ada yang berdekatan dengan Rico termasuk JJ. Terdengar sangat mengerikan ya? Di sisi lain Sander moodnya yang tengah buruk karena kejadian tadi pagi melihat JJ dirangkul oleh seorang pria, membuat ia tak bisa mengendalikan emosinya. Alhasil semua bawahannya terkena amukan padahal hanya mempunyai kesalahan kecil. Sander menggebrak meja kerjanya lalu menatap tajam pria yang ada di hadapnya itu. Bot Asteris H. Membuat laporan seperti ini kau tidak becus. Di mana otak pintarmu itu? Hah? Bentak Sander kepada manajer keuangan yang tengah menunduk dengan meremas kedua tangannya yang sangat dingin, tubuhnya bergetar ketakutan. Maaf Pak. Saya akan memperbaikinya. Cicit lemah menager itu masih menunduk tanpa berani menatap bosnya itu. Cepat kerjakan. Dan saya kasih waktu 15 menit, ucap Sander penuh penekanan. Baik Pak, ucap manajer lalu dengan tergesa mengambil map yang tergeletak di atas meja. Lalu pamit dengan membukukan badannya. Saat akan memutar handle pintu, Sander bersuara lagi. Ingat 15 menit. Jika tidak, habis karirmu di sini. Ancam Sander. Manajer menelan ludahnya kasar. Lalu berbalik menghadap Sander lagi. Baik Pak, lalu membukukan badannya lagi dan bergegas keluar dari kandang singa itu. Saat sudah berada di luar ia bernafas lega dan mengelus dadanya. Isi kepala Sander hanya ada JJ, gadis polos dan mempunyai cantik alami, yang kini beranjak dewasa itu. Entah mantra apa yang digunakan JJ hingga membuat Sander frustasi seperti ini. Bayangan JJ yang tadi pagi dirangkul oleh pria muda masih terlintas di kepalanya. Seketika membuat dadanya sakit dan emosinya meningkat lagi. Gila. Ini sungguh gila. Baru kali ini Sander merasakan hal seperti ini. Padahal dulu waktu bersama mendiang istrinya tidak seperti ini, mungkin karena dulu ia menikah dengan istrinya karena perjodohan keluarga dan tak ada cinta di antara mereka. Bahkan kehadiran Raya itu karena ia mabuk dan tanpa sadar ia melakukan hubungan itu dengan istrinya. Padahal Sander sudah berjanji pada dirinya sendiri jika ia tak akan menyentuh istrinya kala itu. Saat ini Sander memikirkan bagaimana mendapatkan JJ, karena JJ hanyalah miliknya. Ya, harus menjadi miliknya seutuhnya bagaimanapun caranya nanti. Tapi apa pendapat orang nanti? Ia tak mau JJ dianggap sugar daddy atau istilah lainnya. Sepatutnya dirinya ini disebut sebagai pedofil. Semakin membuatnya frustasi saja. Persetanlah dengan pendapat orang. Toh dirinya masih terlihat tampan. Batin Sander menenangkan diri. Disambarnya kunci mobil beserta dompet dan ponselnya. Bahkan ia lupa dengan jasnya yang selalu melekat pada tubuh tegap nan seksi itu. Maaf Pak. Ini laporan yang Anda minta tadi dan sudah saya perbaiki. Manajer itu berucap takut dan melirik bosnya yang masih berdiri di ambang pintu ruang kerjanya. Letakkan di atas meja, ucapnya datar. Devan akan memeriksanya. Katakan padanya jika saya ada urusan dan suruh dia menggantikan saya, pesan Sander pada manajer itu untuk Devan. Devan adalah sekretarisnya sekaligus orang kepercayaan Sander. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan, manajer itu mengangguk patuh. Karena Devan saat ini sedang bertemu dengan klien. Sander berlalu begitu saja. Membuat manajer itu menghembuskan nafas lega. Sungguh berhadapan dengan bosnya yang super dingin dan arogan itu membuatnya menahan nafas. Di sisi lain seorang gadis cantik sedang menunggu angkutan umum di halte bus yang dekat dengan kampusnya. Sudah hampir 1 jam menunggu akan tetapi tak ada angkutan umum yang lewat membuatnya mendesah frustasi. Mau pesan ojol gak mungkin karena ponselnya ketinggalan dan mau pesan taksi juga tidak mungkin karena ia sedang berhemat untuk membayar kuliahnya karena sebentar lagi sudah waktunya membayar uang semester, jadi harus berhemat. Walaupun dari Sander sering menawarkan jika uang kuliahnya akan ditanggung, tapi JJ tidak mau. JJ menolak halus karena tinggal di rumah Sander itu saja sudah bersyukur dapat makan dan tidur gratis, bahkan dengan baik hati Sander juga menggajinya itu udah lebih dari cukup.
JJ tahu diri posisinya. Sambil menunggu angkutan umum lewat, JJ memainkan kakinya. Saat sedang asik dengan kakinya, ada sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Awalnya JJ cuek, tapi saat diperhatikan lagi ia sangat mengenali mobil siapa itu. "Ayo masuk, mau sampai kapan kamu berada di sana?" Suara bariton itu semakin mengejutkan JJ, membuatnya terpaku dan tiba-tiba saja jantungnya berdetak cepat. Sander membuka pintu mobilnya dari dalam, tapi JJ masih mematung di tempat, membuat Sander kesal. "Ceka, kamu dengar gak sih?" teriaknya. "Atau kamu mau aku gendong?" ucapnya terdengar sedikit menggoda. Dan mau tak mau akhirnya JJ masuk ke dalam mobil mewah itu, tak lupa ia memasang seat belt. Membuat Sander tersenyum tipis, bahkan sangat tipis. JJ terlihat canggung, apalagi jantungnya dari tadi rasanya ingin lompat dari tempatnya. Apalagi melihat penampilan Sander yang terlihat asteris dan semakin tampan dengan gaya seperti itu. Rambut sedikit berantakan dan lengan kemejanya dilipat hingga ke siku dan kancing bagian depan itu terbuka, memperlihatkan dada bidang yang ditumbuhi bulu halus, menambah kesan seksi pria itu. Siapa coba yang tidak terpesona dengan penampilan pria bule satu ini, yang biasa disebut Hot Daddy? "Apakah aku terlihat tampan?" ucapnya narsis tingkat tinggi. Membuat JJ malu karena ketahuan mencuri pandang Sander. "Iya," jawab JJ singkat. Kemudian di dalam mobil itu hanya ada keheningan. Tanpa sadar JJ tertidur pulas di samping Sander yang tengah mengemudi mobilnya membelah jalanan ibu kota dengan kecepatan sedang. 2 jam perjalanan hingga mereka sampai di villa Sander yang berada di puncak. Sungguh gila Sander membawa JJ ke tempat pribadinya yang tak diketahui orang lain selain Devan, sekretarisnya. Entah reaksi JJ nanti seperti apa, biarlah ia pikirkan nanti. Perlahan Sander keluar dari mobilnya dan menutup pintu perlahan, langkah kaki menuju pintu sebelahnya di mana JJ tertidur di sana dengan mulut menganga dan ada sedikit air di sudut bibir JJ. Membuat Sander tersenyum tipis dan gemas melihat wanitanya ini. Bukannya ilfil, tapi Sander malah mengusap air liur itu dengan jari tangannya dan mengecup bibir mungil itu sekilas. Mau seperti apapun JJ tetap terlihat cantik dan menggemaskan di mata Sander, jika istilah sekarang itu orang menyebutnya BUCIN. Masa bodohlah Sander tak peduli. Diangkatnya tubuh ramping itu perlahan dan membawanya masuk ke dalam villa. Di sana sudah ada sepasang suami istri parubaya yang sudah menyambut kedatangannya. "Selamat siang Tuan dan selamat datang kembali," ucap keduanya. "Kami sudah membersihkan villa ini Tuan dan juga kamarnya," dan dijawab dengan anggukan Sander. Pandangan sepasang suami istri itu menuju pada seorang gadis yang berada di gendongan Sander. Seolah mengerti arti tatapan itu, Sander pun angkat bicara. "Dia adalah nyonya kalian. Patuhi perintahnya seperti kalian mematuhiku," ucap Sander datar dan diangguki oleh keduanya. "Kalian boleh pergi dan jangan ke sini jika saya tidak memanggil kalian." "Baik Tuan, kami paham." "Permisi." Lalu sepasang suami istri itu pergi meninggalkan villa itu. Berhubung tempat tinggal mereka tak jauh dari sana, jadi memudahkan jika Tuan mereka memanggilnya mendadak. Sander melangkahkan kakinya ke lantai atas di mana kamarnya berada lalu meletakkan JJ perlahan di ranjang king size itu.